Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini dengan anggota saya Fajrul Faladitya dengan NIM 2046452 SV18671 dan rekan saya Maula Rizky Zaid Fadlan dengan NIM 2046458 SV18677. Di sini kami akan melakukan suatu percobaan dalam mata kuliah praktikum hidrolika, yakni tentang float method. Di sini kami didampu oleh dosen Bapak Rian Mantasa Salva Prastika STMT. Kami berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam menghitung debit menggunakan float method, data-data yang kita butuhkan yakni luas penampang, meliputi lebar bagian atas saluran, lebar bagian bawah saluran, dan kedalaman aliran. Lalu yang kedua yakni kita membutuhkan data kecepatan aliran. Data kecepatan aliran kali ini kita dapat menggunakan cara yakni menghanyutkan sebuah benda terapung dengan jarak tertentu dan menghitung waktu yang ditempuh benda terapung tersebut dari titik satu ke titik yang satunya. Berikut ini alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum perhitungan debit menggunakan metode float method. Yang pertama ini ada roll meter untuk mengukur total segmen atau panjang jarak. Yang kedua ini ada meteran gulung, ini berfungsi untuk mengukur kedalaman aliran. Yang ketiga ada bola ini sebagai benda apung yang yaitu digunakan untuk menandai kecepatan aliran nanti untuk menghitung aliran. Ini bisa juga diganti dengan benda lain, tapi kami memilih untuk menggunakan ini. Yang keempat ini ada stopwatch. Di sini kami menggunakan HP untuk stopwatch. Dan yang terakhir ada alat tulis untuk mencatat data yang sudah didapat. Langkah pertama dalam percobaan float method yakni kami menentukan jarak antar titik awal ke titik akhir. Jarak antara titik awal ke titik akhir kami bagi menjadi 3 segmen. 3 segmen tersebut kami ambil jarak yakni 5 meter. Kami akan melakukan pengukuran jarak antar segmen. Setelah memperoleh jarak yakni 5 meter, kita tandai jarak 5 meter tersebut. Pada langkah kedua kali ini, kita akan melakukan pengukuran lebar saluran atas. Langkah pertama yaitu kita mengukur jarak antara titik satu ini ke titik yang kedua. Setelah didapat hasil antara titik satu dan kedua, kita lakukan pencatatan. Langkah ketiga. Dalam langkah ketiga kali ini kita akan mengukur kedalaman aliran. Dalam mengukur kedalaman aliran, kita akan mengambil 4 titik sampel kedalaman. 4 titik sampel tersebut kita akan lakukan dalam ketiga segmen yang telah kita buat. Dalam mengukur kedalaman, kami menggunakan meteran gulung. Berikut adalah cara mengukur kedalaman. Perhatikan hingga mencapai dasar saluran. Setelah diperoleh data pertama, kita lakukan pencatatan. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran titik kedua. Lakukan pencatatan lagi hingga titik ketiga dan titik keempat. Selanjutnya, lanjutkan pengukuran kedalaman dalam segmen selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni kita akan melakukan perhitungan kecepatan aliran. Perhitungan kecepatan aliran kali ini kami menggunakan cara yakni dengan menghanyutkan sebuah benda terapung dengan jarak tertentu dan menghitung waktu yang ditempuh
benda terapung tersebut dari titik satu ke titik yang dituju. Pada langkah kali ini kami menggunakan benda terapung yakni sebuah bola plastik. Bola plastik ini juga dapat diganti dengan botol atau jenis benda lainnya yang dapat terapung di dalam air. Langkah selanjutnya yaitu mengapungkan dan menghanyutkan benda ini. Jangan lupa mencatat waktu yang dibutuhkan benda ini untuk mencapai titik yang dituju. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan, pembahasan, serta pengolahan data. Setelah mendapatkan data dari dimensi saluran, kedalaman aliran, dan waktu, selanjutnya kita dapat melakukan pencarian data dalam nilai A atau luas penampang, serta kecepatan aliran atau V, sehingga nantinya dapat menghitung Q atau debit saluran yang terjadi pada saluran tersebut. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Metode float adalah sebuah metode yang memanfaatkan sebuah benda yang dapat terapung lalu dihanyutkan sehingga dapat menggambarkan kecepatan alirannya. Benda tersebut dibiarkan hanyut dalam jarak yang telah ditentukan lalu dihitung waktu yang ditempuh benda tersebut. Setelah didapatkan kecepatan alirannya, kita dapat menghitung luas penampang aliran sehingga nantinya dapat menghitung debit yang terjadi. Metode float merupakan sebuah cara kasar dalam perhitungan debit. Dalam perhitungan debit, kita juga dapat menggunakan metode current method untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Kelebihan dari metode float yaitu metode ini lebih mudah untuk dilakukan serta tahap pelaksanaannya yang cepat. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yakni benda atau pelampung yang dipakai sangat mudah terpengaruh oleh aliran air, sehingga lajunya sering berubah-ubah. Berikut kami sajikan data dari dimensi saluran yang telah kami amati serta lakukan percobaan. Kami mengambil data lebar atas, lebar bawah, serta lebar permukaan air. Dapat dilihat dari segmen 1 hingga segmen ketiga. Oke, kita lanjut ke dalam data kedalaman aliran. Di sini kami mengambil 4 titik sampel kedalaman aliran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh rata-rata kedalaman aliran yang terjadi pada saluran tersebut. Pada segmen pertama diperoleh rata-rata kedalaman aliran yaitu 34,5 cm. Pada segmen kedua yaitu 35,25 cm. Serta segmen ketiga adalah 35 cm. Kita masuk dalam data waktu dan kecepatan aliran atau V. Kita melakukan 3 percobaan. Lagi-lagi hal ini dilakukan untuk memperoleh rata-rata. Pada segmen pertama diperoleh rata-rata waktu yaitu 10 detik. Pada segmen kedua diperoleh rata-rata waktu yaitu 10,83 detik. Pada segmen ketiga diperoleh rata-rata waktu yaitu 12 detik. Selanjutnya kita dapat mencari kecepatan aliran yang terjadi pada saluran tersebut. Rumus kecepatan aliran yaitu jarak dibagi dengan waktu. Kami mengambil jarak yaitu 5 meter. Maka pada segmen pertama diperoleh kecepatan alirannya adalah 0,5 meter per detik. Pada segmen kedua diperoleh 0,46 meter per detik. Pada segmen ketiga diperoleh 0,42 meter per detik. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan debit aliran. Sebelumnya kita harus mencari luas penampang saluran. Karena salurannya berbentuk trapesium, maka rumusnya adalah A tambah B dikali tinggi dibagi dengan 2. Maka diperoleh luas adalah 0,5727 meter persegi. Lalu kita masukkan dalam rumus debit aliran. Q sama dengan A dikali V dikali CF. CF adalah correction factor. Pada perhitungan ini, correction factor adalah 0,85. Sehingga kita memperoleh Q atau debit aliran yang terjadi adalah 0,243 meter kubik per detik. Kita masuk ke dalam segmen kedua. Caranya masih sama, yaitu menghitung luas penampang saluran lalu menghitung debit aliran. Sehingga kita mendapatkan Q atau debit aliran yang terjadi adalah 0,228 meter kubik per detik.
Pada segmen ketiga masih tetap sama caranya. Kita mencari luas penampang saluran terlebih dahulu, lalu kita mencari debit aliran yang terjadi. Sehingga didapatkan Q atau debit aliran yang terjadi adalah 0,207 meter kubik per detik. Demikian adalah penjelasan serta pembahasan dari perhitungan debit aliran pada metode float. Setelah melakukan praktikum hidrolika tentang pengukuran debit menggunakan metode float, saya akan menyampaikan beberapa saran dan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari praktikum pengukuran debit menggunakan float method atau metode float pada saluran terbuka yang berada di Dusun Cangaan, Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Luas penampang sungai atau saluran terbuka pada tiap segmennya berbeda karena lebar dan kedalaman yang berbeda-beda juga. Namun, karena ini merupakan saluran irigasi yang berbentuk trapesium, maka selisih luasnya tidak begitu besar. 2. Debit yang dihitung pada tiap segmennya juga berbeda-beda. Debit dipengaruhi oleh kecepatan aliran dan luas penampang. Jika kecepatan alirannya lebih besar, maka debit yang dihasilkan juga semakin besar. Berikut adalah saran dari praktikum yang dapat kami sampaikan. Agar kegiatan praktikum pengukuran debit menggunakan metode float berjalan dengan lancar dan didapatkan hasil yang sesuai, terdapat beberapa saran, yaitu 1. Sebelum melakukan praktikum, pahami dengan betul teori dan langkah kerja agar praktikum berjalan dengan lancar. 2. Berhati-hati saat melakukan pengukuran di saluran terbuka atau sungai. 3. Mencari referensi video atau bacaan sebelum melakukan praktikum agar saat telah berada di lapangan tidak bingung apa yang harus dilakukan. 4. Memastikan keadaan cuaca dalam kondisi yang baik. 5. Agar dapatkan hasil yang maksimal, perbanyaklah melakukan percobaan kecepatan aliran dan kedalaman aliran. Demikian adalah saran dan kesimpulan. Demikian kegiatan praktikum hidrolika tentang pengukuran debit menggunakan float method yang telah kami lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.